Halo Sobat Investor, selamat datang di Podcast 4% dan di channel Dodi Bicara Investasi. Pada episode kali ini saya akan menceritakan perkembangan terakhir dari dana pensiun saya di Bibit, serta saya juga akan menceritakannya apa saja yang terjadi sih di 2021 ini dan bagaimana caranya saya bisa merespon dari apa yang terjadi. Di sisi lain, kita juga akan sama-sama membahas kira-kira apa sih strategi yang tepat untuk berinvestasi reksadana di tahun 2022. Sobat Investor, kita sudah berada di tampilan dari aplikasi Bibit berbasis web. Di sini nilai portfolio saya pada minggu ini adalah 836 juta. Sudah mendapatkan keuntungan sebesar 132 juta dan imbal hasilnya itu adalah plus 18,9%. Nah, di sini saya punya dua dana tabungan dan juga dana pensiun. Dana tabungan ini saya pakai untuk mengikuti challenge dari Bank Jago ya. Di mana di sini saya belikan BNI AM Dana Liquid dan ini sudah nabung rutin yang kesekian kali. Sedangkan untuk yang di bagian bawah ini adalah dividen dari BNI AM Index IDX 30 yang masuk ke dalam dana tabungan. Nah, saya juga sekalian mencontohkan kepada sobat investor bagaimana caranya menggabungkan dividen dari BNI AM Index IDX 30 ini ke dalam portfolio dana pensiun. Kita bisa klik di sini, kita bisa klik pindah portfolio, dan kita tinggal masukkan saja ya berapa unit yang mau dipindahkan. Saya akan masukkan semua, kemudian pindah portfolionya kita atur ke dana pensiun. Kemudian kita bisa langsung klik pindahkan di sini, confirm, dan pada akhirnya pemindahan unit dari reksadana itu sudah selesai. Oke, sekarang kita akan coba bahas bagaimana perkembangan dari portfolio dana pensiun saya. Kita bisa klik di sini portfolio, kemudian kita bisa klik juga di sini lihat performa portfolio. Dan kalau kita lihat, ini adalah performa portfolio saya dari awal saya investasi, tepatnya di tanggal 11 November 2019, dari nominal Rp200.000. Kemudian saya melakukan nabung rutin setiap minggunya, dan proses nabung rutin saya itu terus-menerus saya lakukan. Saya sisihkan sebagian dari penghasilan saya untuk investasi dana pensiun. Rata-rata investasi saya di dana pensiun ini berkisar antara 10 sampai 15 juta per bulan ya. Dan semoga saya tetap masih bisa konsisten untuk berinvestasi di dana pensiun pada tahun 2022. Nah, bagaimana dengan performa dari dana pensiun saya di tahun 2021 ini ya? Kita bisa manfaatkan fitur yang ada di Bibit. Performa saya dalam satu hari terakhir itu minus 0,21% karena memang reksadana sahamnya sedang mengalami penurunan. Dalam satu bulan itu bahkan minusnya sampai 3% ya, karena IHSG kita di bulan lalu itu sempat menyentuh angka 6.700 bahkan, tapi sekarang sempat mengalami penurunan karena ada isu-isu seperti isu varian baru Omicron. Tapi kalau kita lihat dalam 3 bulan terakhir, performa dari reksadana saham itu mengalami peningkatan ya, dan itu juga berefek pada peningkatan dari dana pensiun saya yang dalam 3 bulan terakhir meningkat sebesar plus 6,48%. Nah, sebenarnya dari 3 contoh ini saja, 1 hari, kemudian 1 bulan, dan juga 3 bulan, kita bisa belajar bahwa investasi di dana pensiun itu bukan untuk dilihat tiap hari. Karena dalam 1 hari, 1 bulan, 3 bulan, bahkan bisa berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat dalam year to date sekalipun, bahkan peningkatannya itu hanya plus 1,69% ya, dari awal tahun sampai saat ini, sepanjang 1 tahun juga meningkatnya cenderung kecil, plus 1,72%. Tapi kalau kita lihat dari November 2019 sampai sekarang, peningkatannya itu sekitar hampir 20%. Bahkan di beberapa bulan yang lalu, dana pensiun saya pernah naik sampai plus lebih dari 20%. Nah, sobat investor, ketika kita punya mindset untuk investasi jangka panjang, maka jangan sampai fluktuasi harga harian, bulanan, 3 bulan, bahkan 6 bulan sekalipun, itu mempengaruhi emosi kita dalam berinvestasi. Senang ketika lihat portofolionya naik, sedih ketika lihat portofolionya turun. Kita harus punya yang namanya optimisme bahwa perekonomian Indonesia itu akan pulih, sehingga saham-saham penggerak perekonomian Indonesia juga akan naik. Itu adalah kunci sukses untuk investasi jangka panjang. Bagi sobat investor yang masih belum sampai ke level ini, ya tenang saja.
tidak harus dipaksakan investasi di dana pensiun. Bisa jadi memang sobat investor belum punya komitmen untuk investasi jangka panjang, ditaruh saja di reksadana pasar uang atau di reksadana obligasi biar tidurnya bisa lebih nyenyak. Oke, sekarang kita akan bahas tentang alokasi. Untuk alokasi saya sendiri, saya tidak banyak tempatkan di reksadana pasar uang ya, karena reksadana pasar uang saya sendiri hanya 700.000, kebanyakan ada di reksadana obligasi dan juga ada di reksadana saham. Untuk robot advisor sendiri saya pakai robot advisor level 10 di mana komposisinya seharusnya 10%, 20%, dan 70%. Tapi di sini bisa berubah karena saya bisa gunakan fitur pindah portfolio ataupun saya bisa beli reksadana manual dan kita bisa tempatkan di dana pensiun. Itu yang menyebabkan komposisi saya tidak menyerupai yang ada di Robo. Kita akan coba kembali ke aplikasi Bibit tampilan awal-awal. Di sini saya akan coba ceritakan pada sobat investor sekalian Robo yang saya pakai. Saya memakai dana pensiun dengan profil resiko 10. Nah, apabila sobat investor lihat di sini untuk profil resiko 10, maka dominan itu adalah di reksadana saham. Kalau reksadana saham sendiri, sobat investor pasti tahu ya, bisa turun bahkan sampai puluhan persen. Jadi bagi sobat investor yang dalam waktu 1 tahun itu tidak berani melihat penurunan yang lebih dari 10%, maka tidak disarankan memakai profil resiko yang agresif. Meskipun dana pensiunnya akan dipakai untuk tahun-tahun yang akan datang ya, karena kita sendiri adalah manusia yang punya emosi. Memang bisa jadi toleransi resikonya belum sampai ke sana ya, jangan dipaksakan. Sobat investor bisa juga memilih profil resiko yang lebih moderat ya, misalnya di profil resiko kelima di mana dominan isinya adalah reksadana obligasi. Oke, dan kalau seandainya mau lebih aman lagi, sobat investor bisa pakai profil resiko yang konservatif, misalnya di level 1 pasar uangnya itu 70% ya. Dimana kalau pasar uang sendiri drawdown-nya atau indikator yang kita gunakan untuk melihat penurunan itu akan menjadi lebih kecil ya. Nah, saya akan kembalikan ke profil resiko 10 di sini di mana memang saya itu sangat terbiasa melihat penurunan. Kita akan coba lihat satu persatu ya untuk dana pensiun saya apa saja sih reksadana yang saya pilih. Untuk reksadana pasar uang, di sini saya memilih Sukor Invest Money Market Fund. Untuk reksadana obligasi sendiri, saya tempatkan itu di Majori Sukuk Negara Indonesia. Sebenarnya ini bukan pilihan saya ya, tetapi saya dapatkan dari cashback yang saya dapatkan dari sobat investor yang memakai kode referral Dodi Bicara Investasi. Pastikan sobat investor bisa memanfaatkan fasilitas Bibit ini ya, di mana Bibit menyediakan kesempatan bagi kita untuk mendapatkan aktif income dengan cara menyebarkan kode referral. Kemudian yang kedua adalah reksadana obligasi berbasis negara yaitu ABF Indonesia Bond Index Fund. Ini saya beli di awal-awal tahun 2019-2020. Setelah itu saya putuskan untuk investasi di reksadana obligasi yang berbasis korporasi yaitu Sukor Invest Stable Fund, di mana memang obligasi korporasi memiliki resiko gagal bayar walaupun kecil. Tetapi ada potensi peningkatan return yang juga lebih tinggi dibandingkan obligasi negara. Ya jelas resikonya besar harus diimbangi dengan return yang lebih besar pula. Nah berikutnya kita akan coba lihat di reksadana saham ya, di mana di reksadana saham sendiri ada dua di sini, Average IDX 30 dan juga BNI AM Index IDX 30. Dua-duanya sudah memberikan return lebih dari 20% ya, di mana return gabungannya itu adalah plus 23,87%. Nah, kita akan coba lihat ya masing-masing dari reksadana yang ada dan kenapa kok saya memilih reksadana tersebut. Untuk reksadana pasar uang sendiri kita bisa lihat di sini ya, memang sudah sangat jelas sekali pemenangnya itu adalah Sukor Invest Money Market Fund di mana return tertingginya itu adalah 5,27% dan aset under management-nya itu sebesar 7,4 triliun. Performa dari reksadana ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana pasar uang yang lain. Tapi perhatikan sobat investor, mengapa kok Sukor Invest Money Market Fund bisa mendapatkan return yang tinggi? Karena 63% itu ditempatkan di obligasi atau sukuk korporasi. Di obligasi, bukan di deposito. Sedangkan mungkin reksadana yang lain menempatkannya dominan di deposito. Tentu saja ada resiko yang sedikit lebih meningkat, walaupun kita bisa katakan resikonya sangat terbatas ya. Obligasi korporasi itu memang bisa gagal bayar, tapi kalau sudah mendekati 1 tahun, itu kemungkinan gagal bayarnya bisa dikatakan cukup kecil ya. Nah, top holdingsnya ada di sini ya, ada di TD, time deposit HSBC,
Bank Jabar Banten, Bank Negara Indonesia, Sulawesi Utara, dan Gorontalo, serta dia juga ada obligasi korporasi. Kalau sobat investor mau mengecek obligasi korporasinya apa aja, bisa search di Google, nanti akan ketemu ternyata ini adalah Oki Pulps and Paper Mills. Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan ini dengan suku bunga sebesar 7,25%. Tentu saja suku bunganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga deposito, sehingga wajar kalau CAGR-nya itu 5,27%. Nah, untuk kedepannya berapa sih return dari Sukor Invest Money Market Fund? Kita sebenarnya bisa pakai indikator yaitu return dari 3 bulan terakhir, di mana 3 bulan terakhirnya itu adalah 1,26%. Sobat investor bisa kalikan 1,26% dikalikan 4, maka returnnya kira-kira untuk 1 tahun ke depan bisa jadi 5%. Dengan catatan suku bunga atau BI rate-nya tidak berubah. Oke, kita akan kembali ke reksadana obligasi yang saya pilih. Saya di sini pilih yang pertama adalah ABF Indonesia Bond Index Fund. Kalau kita lihat dalam 1 tahun returnnya cenderung kecil ya, tetapi kalau kita ingin menganalisa reksadana obligasi korporasi yang berbasis negara di mana ada fluktuasi naik turun, maka kita harus lihat dengan jangka waktu yang lebih panjang. Kita kalau lihat di 3 tahun terakhir itu returnnya adalah plus 10%, tapi sebenarnya yang paling ideal adalah return kalau bisa 5 atau bahkan 10 tahun terakhir. Di 5 tahun terakhir, returnnya dari ABF Indonesia Bond Index Fund itu adalah 8,78%. Di 10 tahun terakhir, returnnya itu adalah 6,81%. Nah, untuk bisa menebak berapa return masa depan dari obligasi negara, sobat investor juga bisa mengecek berapakah yield obligasi negara jangka panjang, 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun. Bisa ketikkan di Google, misalnya 10 years Indonesia bond yield, kemudian kita bisa lihat informasinya dalam 10 tahun yield-nya itu 6,44%, kemudian 15 tahun itu 6,35%, kemudian 20 tahun 7,2, 25 tahun 7,3. Artinya range dari return-nya sobat investor itu adalah antara 6,3 sampai 7%. Ya ini sebenarnya setara ya dengan yield 10 tahun rata-rata dari ABF Indonesia Bond Index Fund. Oke, jadi jangan terkecoh ya dengan return 1 tahun atau bahkan return 3 tahun. Dulunya ABF Indonesia Bond Index Fund return 1 tahun terakhirnya sempat di atas 10% ya. Tapi karena obligasi negara itu ada fluktuasi, maka hal itu sangat wajar kalau berubah-berubah. Oke, sekarang kita akan lihat reksadana obligasi korporasi. Kalau di sini ada reksadana obligasi Sukor Invest Stable Fund. Ini yang saya pilih karena memang memberikan return yang lebih tinggi dibandingkan obligasi negara. Wajar, obligasi korporasi itu akan punya potensi gagal bayar yang lebih besar daripada obligasi negara. Sehingga kalau seandainya returnnya di bawah dari obligasi negara, yang mana laku obligasi korporasi tersebut. Nah, di sini CAGR 1 tahunnya adalah 8,97%, cenderung menurun daripada beberapa bulan yang lalu, di mana sempat mencapai hampir 10% ya. Kalau untuk return masa depannya, kita bisa lihat dari 3 bulan terakhir, di mana kalau 3 bulan terakhir itu adalah 1,78, kita tinggal kalikan 4 aja, 1,78 dikalikan 4, maka returnnya kurang lebih di kedepannya adalah sekitar 7,1%, mungkin sampai 7,5% ya, selama 1 tahun ke depan. Untuk AUM sendiri cukup tinggi, 5,86 triliun dan drawdown-nya 0%. Ya perhatikan, drawdown 0% ini bukan berarti sama amannya dengan reksadana pasar uang. Kalau di reksadana pasar uang, itu juga drawdown-nya mendekati 0%, tetapi isinya adalah deposito. Ada satu saat di mana ketika isi dari top holdings dari obligasi korporasi itu sampai gagal bayar, NAB-nya bisa turun secara permanen ya. Kalau seandainya yang gagal bayar itu ada 2% di portofolio, maka NAB per unitnya itu akan turun secara permanen 2%. Kalau 2%-nya tadi itu gagal bayar. Dan seterusnya. Tapi potensi dari gagal bayarnya kalau menurut saya sih cenderung kecil ya. Berdasarkan data dari Pevindo, rata-rata obligasi korporasi yang gagal bayar itu sekitar 0,5 sampai 0,8%. Oke, apa saja isi dari Sukor Invest Stable Fund? Di sini ada obligasi-obligasi korporasi yang ada ya. Ini obligasi dari lautan luas, kodenya LTLS, kemudian ada obligasi dari BCOM 01, sobat investor bisa cek di Google. Ini obligasi dari Bank Commonwealth, kemudian dari Waskita, kemudian dari Indah Kiat, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan reksadana saham? Untuk reksadana saham sendiri kita bisa cek ya di top reksadana, dan apabila sobat investor lihat ada 2 jenis sebenarnya untuk reksadana saham. Yang pertama adalah reksadana saham yang dikelola secara aktif
Dan yang kedua adalah reksadana saham yang dikelola secara pasif untuk mengikuti indeks tertentu. Saya pribadi adalah penganut aliran investasilah di reksadana indeks karena saya tidak mencari reksadana mana yang returnnya paling tinggi pada tahun tersebut atau mencoba menebak reksadana mana yang masa depannya itu returnnya lebih tinggi daripada indeks. Menurut saya itu adalah pekerjaan yang sangat susah. Bisa jadi reksadana yang sekarang unggul di tahun kedepannya itu kinerjanya akan menurun ya. Hal ini disebabkan karena ada unsur expense ratio, di mana yang kita sudah bisa pastikan ke depannya adalah reksadana tersebut akan memotongkan expense ratio ini sebelum akhirnya keluar return yang ada. Yang kita sudah bisa lihat ke depannya pasti sudah ada pemotongan 5%. Tapi apakah kinerjanya itu lebih tinggi daripada indeks setelah ditambah expense ratio? Itu kita tidak tahu ya, karena memang manajer investasi punya strategi yang tidak bisa kita tebak. Nah, sebenarnya apa saja sih isi dari indeks IDX30? Sobat investor sebenarnya bisa lihat ya. Ini adalah daftar dari saham-saham yang ada di dalam indeks IDX30. Dan mereka semua itu punya bobot-bobot yang sudah ditentukan oleh penerbit. Sobat investor bisa cari informasinya ini kalau untuk lebih lengkapnya sampai bobot-bobotnya itu di website idx.co.id. Nah, saya sempat membuat sebuah grafik ya, tapi mungkin ini masih belum update. Ini adalah gambaran dari IDX30 kita. Jadi, yang tertinggi bobotnya itu adalah Bank BCA ya. Itu sebesar 16%, kemudian ada Telkom, BRI, Mandiri. Jadi sebenarnya ketika kita membeli indeks IDX30, separuhnya ini ditempatkan di 4 saham ini. Saham BCA, saham Telkom, saham BRI, saham Mandiri. Pertanyaannya adalah apakah sobat investor punya kepercayaan, punya keyakinan bahwa dalam 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan 15 tahun, saham Bank BCA, saham Telkom, saham BRI, saham Mandiri, ada Astra, di sini ada BNI, itu akan tetap terus berkembang. Ketika harga saham dari perusahaan-perusahaan ini semua naik, otomatis reksadana saham kita juga ikut naik. Saya sangat yakin sekali sih kalau seandainya beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di sini itu akan terus bertumbuh ya, karena mereka merupakan market leader, produknya juga banyak sekali kita pakai, dan juga dalam track record 10 atau bahkan 20 tahun terakhir, perusahaan-perusahaan ini selalu bertumbuh. Nah, kalau seandainya reksadana yang lain tentu saja berbeda-beda ya strateginya ya. Misalnya kalau kita lihat Sukor Invest Equity Fund, dia isinya adalah saham-saham yang bukan 5 besar dari apa yang ada di dalam indeks IDX30. Nah, kalau untuk Sukor Invest sendiri, ada Astra di sini ya. Jadi Astra itu masuk dalam top holdingsnya. Artinya, Sukor Invest Equity Fund itu akan bisa mengalahkan indeks kalau memang pilihan-pilihan sahamnya yang mereka berikan bobot yang besar, itu ternyata lebih naik dibandingkan indeks yang ada. Nah, ini bisa berbeda-beda setiap bulan, dan bagi saya sendiri cenderung rumit ya untuk bisa memprediksi hal ini. Oleh karena itulah, saya sudah stop untuk membandingkan antar reksadana saham yang aktif. Saya fokus ke reksadana saham yang pasif. Nah, bagi sobat investor yang memang punya insight tertentu atau yakin kalau reksadana sahamnya akan tetap bisa mempunyai strategi yang mengalahkan market, ya silakan saja pilih reksadana saham yang aktif. Saya pribadi punya portfolio saham, di mana portfolio saham saya lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana saham yang ada di dalam dana pensiun, sehingga saya tidak perlu lagi investasi ke reksadana saham yang dikelola secara aktif, karena saya bisa pilih saham itu sendiri. Oke, sekarang kita akan kembali lagi ke pembahasan strategi untuk tahun 2022. Kalau menurut saya di tahun 2022 itu pasar saham akan tetap naik ya, tetapi mungkin kenaikannya tidak akan se-ekstrim dari tahun 2020 sampai 2021. Kalau kita lihat secara historis, IHSG itu naik dari tahun 1982 sampai sekarang dengan peningkatan sebesar 12% per tahun. Dalam 10 tahun terakhir memang indeks kita hanya naik 5%, tapi kalau kita lihat di 20 tahun terakhir, indeks kita naik 15% per tahun. Tentu saja, karena sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi, ya otomatis jangan sampai kita berharap bisa naik sampai 30% atau 20% ya. Kemungkinan akan naiknya sesuai dengan rata-rata yang ada. Tapi tentu saja dalam waktu 1 tahun bisa saja indeks kita mengalami penurunan. Yang bisa kita lakukan adalah kita harus pastikan saja kalau uangnya itu adalah uang dingin yang tidak akan kita tarik di akhir tahun 2022. Itu yang menjamin agar kita tidak panik ketika nilai dari investasi kita itu turun. Nah, mungkin sobat investor ada yang berpendapat ya, kalau seandainya IHSG-nya kita naik ya kenapa tidak dijual saja kemudian kita bisa beli di bawah. Masalahnya adalah
apakah kita bisa konsisten untuk bisa menebak pergerakan harga? Kalau memang sobat investor itu konsisten, ya silakan saja. Itu memang jelas jauh lebih menguntungkan daripada kita invest kemudian kita tinggal tidur gitu ya. Tapi kalau misalnya kita coba lihat IHSG di sini ya, anggaplah saat ini kita berada di tahun 2001. Ketika sobat investor berhasil untuk melakukan penjualan di titik tertinggi, beli di titik terendah, jual lagi di titik tertinggi, kemudian beli lagi di titik terendah, itu tidak ada artinya ya, karena selisihnya itu hanya sedikit apabila kita bandingkan dengan kenaikan yang cukup besar di 20 tahun yang akan datang. Bisa jadi return dari sobat investor lebih tinggi 10 atau 20% dibandingkan dengan orang yang diem saja, tetapi resikonya tidak sepadan. Bayangkan ketika sobat investor jual di timing yang salah, dan tidak punya kesempatan lagi untuk membeli karena harganya sudah terlanjur naik besar-besaran, yang terjadi adalah return dari sobat investor akan jauh tertinggal dibandingkan dengan orang yang cukup menabung rutin saja, investasi, ditinggal tidur, dan fokusnya itu bisa untuk fokus di pekerjaan. Oke sobat investor, itu tadi adalah update perkembangan dana pensiun saya di tahun 2021 dan semoga update saya ini bisa bermanfaat bagi sobat investor sekalian ya. Dan di akhir tahun saya nanti juga akan menjawab sebanyak-banyaknya pertanyaan dari sobat investor yang ada, saya akan coba buatkan dalam satu video. Jadi bagi sobat investor yang masih ada sesuatu yang ingin ditanyakan, tuliskan nih pertanyaannya sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Bye!